Karena zaman 90-an orang belum terlalu ribut masalah emisi. Ya, kenapa tahun 90-an ini zaman keemasan otomotif? Kita bisa duduk di mobil, merem, kita bisa ngerasain ini adalah sebuah Honda. Ini bisa jadi catatan, di STNK tuh masih tulisannya JEP loh. Ya, Masa sih? padahal itu brand ya. Nah, beralih nih ke tahun 90-an. Tahun 80-an itu masih orang udah mulai nerima mobil, ya kan? Tapi masih basically mobil masih jadi alat transportasi ya. Kayaknya tahun 90-an lebih seru nih, Fit. 90-an itu sudah masuk teknologi, lompatan teknologi yang cukup maju buat mobil. Dari tahun 1900-an awal sampai 1970-an, 80-an, mobil itu sebenarnya masih pure mechanical. Ya. Belum banyak bantuan komputer. Kemudian di 80-an akhir mulailah bantuan komputer itu mulai massal. Betul. Nah di 90-an mobil-mobil Jepang pun sudah mulai. Civic pertama kali injection di tahun 92. Ya. Mitsubishi lebih awal. Mitsubishi Lancer itu justru di 80-an akhir dia sudah masuk ke fuel injection. Corolla baru masuk fuel injection di tahun 91. Corolla GTI di 92 dilanjutin di Corolla Grid. Nah setelah itu perkembangan fuel injection tuh jadi masif. Dulu tuh di 90-an awal fuel injection itu menjadi satu bahan jualan. Mobil ini sudah menggunakan fuel injection. Kalau sekarang sih itu udah hal biasa. Tapi itu transisinya dimulai dari mulai 80-an akhir sampai 90-an awal itu masif sekali mobil itu berubah menjadi injection, bahkan termasuk Kijang. Dan mulai banyak ini ya, apa namanya, nomenklatur baru yang jadi ikon zaman itu ya. GTI. Sebenarnya 90-an itu menurut gue ya. Nah, itu ini serius. Golden eranya otomotif Indonesia. Iya. Zaman keemasan. Iya, zaman keemasan. Karena disitulah mulai perpindahan dari mulai alat transportasi yang cuma dari A ke B menjadi mobil itu bagian dari gaya hidup. Dan bisa dinikmati. Nah, seperti yang lo bilang, Fit. Bagaimana orang menikmati suatu perjalanan dari A ke B, bukan sebagai alat transportasi aja gitu ya. Jadi dulu gue naik mobil ya naik mobil, kalau ketika era itu naik mobil ya gaya. Mobilnya gaya. Dan tenaga mulai besar. Ya. 1600 cc bisa menghasilkan 140 HP. Tahun segitu ya. Segitu ya. Itu prestasi yang luar biasa dan mobil mulai dipasarkan dengan tenaganya yang besar ya, karena teknologi-teknologi baru itu mulai masuk di tahun 90-an, dan di 90-an itu mobil-mobil ikoniknya menjadi lumayan banyak dan canggih. Bahkan sampai sekarang mobil tahun 90-an tuh menjadi item yang diburu dan harganya tuh luar biasa tinggi. Jadi gua tahu dulu mobilnya baru, sekarang jadi retro. Karena banyak mungkin orang yang zaman dulunya pengen banget punya mobil itu, belum kesampaian, atau mungkin dulu dia pernah punya di rumahnya, udah nggak ada lagi. Untuk nostalgia dia mencari lagi mobil yang sama atau yang mirip dengan itu. Toyota memang waktu itu boleh dibilang teknologinya telat, cuman ternyata mereka sebenarnya punya kebijakan. Jadi karena mereka juga memikirkan masyarakat yang menggunakan mobil di daerah di mana secara alat dan servis masih susah. Makanya kenapa dulu Kijang itu lama sekali masuk ke injection. Karena mereka masih mikirin orang-orang di daerah yang dengan teknologi injection masih gagap. Sebenarnya teknologi injectionnya Kijang tuh dirancang oleh orang Indonesia. Nah, dirancang sama orang Indonesia. Oh ya? Iya. Sebenarnya banyak orang Indonesia merancang mobil yang mas gitu, sebenarnya banyak. Salah satunya dan Kijang di era ini juga, dekade ini juga mengalami perubahan yang cukup banyak ya. Kijang tuh sebenarnya nama Kijang udah nggak ada sebenarnya sekarang. Sebenarnya di generasi 3 Kijang di tahun 80-an mereka berubah drastis dari mobil yang pure niaga menjadi mobil yang bisa dinikmati keluarga. Sebagai passenger car, ya yang proper gitu lah ya, ya kan. Dan itu di tahun 90-an mulai booming, mulai banyak yang istilah tuh kapsul. Kijang kapsul. Sebelum kapsul sebenarnya Kijang punya satu milestone. Jadi sebelumnya mereka hanya menjual sebagai pick up dan di karoseri. Kemudian mereka membuat sendiri bodinya yang mereka bilang sebagai Toyota original body dan Toyota full press body itu.
Dulu kalau dengar kata-kata full press body, wow, keren nih ting, mobilnya. wah nggak ada Kaleng nih, dempulnya. kaleng. Karena karoseri kan Mobil nggak ada dempul dulu sebuah prestasi. Kalau sekarang ya emang udah wajar nggak ada dempul. Gue pernah inget nih, Mas Sony pernah ngomong ke gue bahwa tadi ya tahun 90-an ini zaman keemasan. Gue pengen mengupas lagi nih Mas. Kenapa tahun 90-an ini zaman keemasan otomotif? ya itu karena salah satunya karena mobil sudah bukan lagi sebagai cuman alat transportasi. Dan di era itulah kalau di Indonesia ya komunitas-komunitas otomotif itu bermunculan. Nah itu dia. Dan ada tempat-tempat Nongkrong yang menjadi Ikon ya. ikon Dan- anak-anak mobil, iya. terutama di selatan kan. Makanya sampai sekarang ada istilahnya anak selatan. Ah itu ceritanya gimana Mas? Kasih tahu dikit dong. Ya dulu tuh paling boomingnya di Pati Unus sebenarnya. Ini kompornya nih ya. Kompornya. Jadi kumpulan anak-anak penggemar mobil yang sudah mendandani dengan gaya masa kini dibandingin masa lalu ya, maksudnya udah mulai juga teknologi masuk, maksudnya jualan shockbreaker udah ada, pelek udah ada, bahkan pelek dulu belum ada sih, masih pakai pelek Mercy gitu. Terbatas sih sebenarnya. Jadi Part mobil racing juga udah. pelek racing udah mulai Part racing. part racing udah mulai datang. Nah disitulah era 90 itu makanya gue bilang golden eranya otomotif. Jadi gaya hidup. Gaya bener. hidup bener. Dan teknologi juga masuk di situ kan, ada injection, ada segala. Di balapnya juga udah mulai canggih sudah. Jadi ini mulai benar-benar kayak keluar dari jendela satu ke jendela yang lebih luas. Dan komunitas itu benar-benar mobil itu dianggap sebagai teman hidupnya, bukan sebagai mobil doang. Jadi kayak partner gitu ya. Partnernya lo yang Soalnya kayaknya dia beraktivitas lebih sering dengan mobilnya itu dibandingkan yang sampai ada teman-temannya apa orang lain. ya bahkan mobil tuh dijadiin lebih berharga dari pacarnya, dari semua. Nggak boleh kotor, nggak boleh dulu disenggol orang. ada tren namanya bersih kolong nih. Bersih kolong. Terus kalau hujan mobilnya ditaruh aja, dia pulangnya naik taksi sampai kayak gitu. Itu era 90-an. Perpindahan dari mobil alat transportasi biasa ke bagian dari gaya hidup manusia. Dan jangan lupa di 90-an itu juga sirkuit Sentul itu hadir. Ya, mulai datang dibuka dan ada event drag race yang itu luar biasa ramenya di 90-an. Ketika ada drag race, padahal drag race itu cuma balap trek lurus gitu ya. Itu bagaikan pestanya anak-anak otomotif dan komunitas otomotif itu. Iya, mereka rela nginep dari hari sebelumnya di sirkuit Sentul. Itu tribun penuh berjubel semuanya. Nah itu terjadi di tahun 90-an. 90-an. Jadi Petrolhead ini hadirnya memang di tahun segitu ya keemasannya ya. Sebenarnya Petrolhead sudah ada, tapi nongolnya tapi tiba-tiba virus otomotif tuh jadi lebih meluas di 90-an. Basicnya itu di tahun itu hingga berkembang sekarang, beragam komunitas, beragam hobi yang di dalam otomotif berkembangnya itu bibitnya dari situ. Karena jujur aja di 70-an, 60, 70, 80 yang bisa menikmati mobil tuh hanya kalangan atas doang. Sekarang hanya tahun 90-an mulai menyebar kan. Dan kalau Mas Sony bilang tadi sudah menjadi gaya hidup, berarti ada yang pernah lu bilang juga Mas. Itu mobil itu bisa jadi cerminan orang itu. Jadi kelihatan nih, oh ini mobilnya dia, beda sama yang lain gitu. Padahal mobilnya mirip-mirip aja kan. Ini lebih menunjukkan personality sih sebenarnya. Misalnya mobil gua sama mobil Fitra walaupun sama gitu misalnya. Misalnya apalah taruh kita sama-sama punya Estilo gitu zaman itu. Fitra punya gaya begini, gua punya gaya gitu. Ketika orang lihat walaupun mobilnya sama warnanya, orang bisa ngebedain gitu. Dan itu namanya gaya hidup jadi ya. Jadi emang lebih personality-nya lebih kuat terhadap si bendanya. Dulu personifikasi terhadap si mobil itu ya. Modifikasi dulu juga zaman keemasannya juga di 90-an, modifikasi baik untuk balap maupun untuk bergaya gitu ya. Di zaman sekarang mungkin orang lebih enggan buat memodifikasi karena mobil sudah sedemikian canggihnya, warranty bisa hilang segala macam. Tapi di 90-an rata-rata mobil bahkan dari masih baru aja udah langsung diganti supaya beda sama yang lain. Jadi lama nih ngomongin tahun 90-an karena itu ya. Bahkan sekarang mobil-mobil di tahun 90-an mungkin karena Fitra bilang tadi mobil baru udah saking canggihnya, ya udahlah biar itu adanya. Tapi begitu dia mau main mobil, dia ngelirik lagi nih. Mobil-mobil apa yang bisa 90-an kita udah fuel injection, tapi mesinnya tuh banyak yang jual spare part racingnya, banyak yang bisa kita tingkatkan atau kita modifikasi dari mobil gitu. Beda dengan mobil sekarang yang kita beli mobil A, kita cari spare part racingnya mungkin di dunia
nggak ada gitu kan. Walaupun sekarang informasi dan segala macam lebih. Betul, karena zaman 90-an orang belum terlalu ribut masalah emisi. Iya betul. Ya. Jadi Toyota punya TRD waktu itu, kemudian Mitsubishi punya Rally Art, kemudian Honda punya Mugen, dan itu kita pesannya tidak semudah sekarang. Kita nggak bisa lewat internet, kadang-kadang kita harus ke negaranya, kita belanja di sana, Atau kita nitip. nitip. Ya. Tapi gini loh, 90-an juga kreativitas orang-orang yang pemilik mobil itu tinggi, terutama anak-anak yang main mobil ya. Dari kreativitas itulah banyak modifikasi unik, termasuk menciptakan mekanik-mekanik andal. Ya. Kalau di suspensi itu dulu ngetapnya ceper baru. Ceper baru. Terus kalau di balap ada drag race kemarin muncullah yang sekarang jadi mekanik top. Belajarnya dari awal 90-an itu. Amiau dulu. Kalau udah ngomongin mobil karburator sentuh Ancol, Amiau. Ya. Turbo, Nurik. Macam-macam, banyak kan, diesel juga keluar banyak. Terus sekarang juga ada kayak macam dulu ada banyak mekanik sekarang berangkatnya dari drag race, misalnya Wirianto, Takwa, berangkatnya dari drag race. Jadi 90-an itulah masanya menurut gua golden eranya otomotif Indonesia. Dan tahun 90-an kan mulai mobil mengenal fitur-fitur keselamatan ya kayak airbag, ABS, mulai diperkenalkan. Side impact beam. Nah, itu jadi leap of technology, leap of art itu tahun 90-an. Di situ. Baru era berikutnya. Karena sebenarnya simpel kenapa terjadi di 90-an, karena teknologi komputer juga berkembang sangat pesat di 90-an dan itu berimbas ke mobil. Dari mulai perancangan mobilnya sampai aplikasi komputer tersebut untuk manajemen engine di mobil. Dulu awal bilangnya bukan ECU ya, kita bilangnya elektronik. Tapi dulu ada ini juga, ada skeptisme orang juga gitu. Waduh, itu nanti kalau rusak susah, itu nggak bisa dioprek semua gitu ya. Nggak bisa dioprek. Ya itu kan pandangan orang yang selalu berubah kan. Kayak dulu orang susah nerima transmisi matic kan. Iya betul. Sekarang kan orang lagi susah nerima mobil listrik nih kan, masih ada skeptisme. Sama seperti zaman dulu pas mobil baru pertama kali dipakai pasti ada skeptisme juga. Wah itu ribet, kalau kuda tinggal dikasih rumput bisa jalan, ini mobil gimana kalau rusak segala. Mogok nggak bisa didorong. Dulu begitu kan. Tapi itu selalu terjadi lah di tiap transisi teknologi, pasti ada yang pro, ada yang kontra juga. Lanjut deh, kita 90-an udah panjang lebar nih. Masuk ke tahun awal milenium. 2000 ya? 2000. Ini perubahannya drastis nih kayaknya nih. Lagi-lagi kan ini ada kebijakan tentang lingkungan hidup. Sebenarnya udah mulai mikirin ke sana. Maka ada di 2000-an itu ada kebijakan LCGC. Low cost green car. Tapi itu sebuah kebijakan yang mengimbas pada yang lain yang nggak cuma LCGC. Jadi era dekade 2000 sampai 2010 itu mulai ke lingkungan, mikirin lingkungan. Go green lah. Ya, dan di 2000-an itu jadi peraturan regulasi dunia memaksa pabrikan mobil untuk mendesain mobil yang bukan hanya ramah lingkungan tapi juga hemat bahan bakar. Karena begitu mobilnya boros bahan bakar akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Di situ kita pertama kali mengenal BMW Efficient Dynamic waktu itu. Dulu nggak pernah orang beli BMW mikirin masalah konsumsi bahan bakar. Di 2000-an mereka membuat mesin yang hemat bahan bakar. Kemudian VTEC-nya Honda yang di 90-an itu VTEC yang mengeluarkan tenaga besar. Di 2000-an lebih fokusnya VTEC-nya untuk ke arah lebih dan ramah bahan bakar. Jadi era kesini mulai masuk lingkungan. Makin kesini makin lingkungan. Nah, ini ada yang menarik lagi setelah milenium itu ya, berganti ya. Tahun 90-an itu kita melihat banyak mobil dan mobil itu bisa kita bilang bahwa dia punya soul. Ya kan? Mungkin teman-teman pernah ngerasain ya. Kita bisa duduk di mobil, merem, kita bisa ngerasain ini adalah sebuah Honda. Begitu kita pindah, oh ini Toyota. Oh ini apa? Iya nggak? Betul nggak Mas Oni? Iya, betul. Jadi mobil itu seperti punya soul. Iya. Nah, begitu pindah milenium, sedikit berbeda, bukan sedikit lagi, banyak bedanya gitu loh. Bahwa kita bisa ngerasain mungkin antara satu merek dan merek lain itu bedanya agak tipis. Semakin dekat ya. Jadi
Kalau dulu tuh sama sekarang bedanya, dulu tuh satu brand banyak sekali apa istilahnya platformnya lah. Di Toyota ada ini. Sekarang ada juga misalnya di Toyota ada ini, tapi dari satu platform yang dikembangkan gitu. Jadi itulah kenapa mobil sekarang lo naik mobil yang tipe sedan, MPV atau SUV-nya secara karakter mirip-mirip aja gitu. Kalau zaman dulu kan naik yang sedan, naik yang dulu bukan MPV bilangnya minibus. Rasanya beda-beda karena tapi kan teknologi sekarang kan di industri juga ada istilah efisiensi. Jadi supaya efisiensi tapi ragam yang tetap banyak, mereka menjadikan satu platform itu untuk banyak tipe. Jadi lebih ke efisiensi industrinya ya? Lebih ke efisiensi industri dan kebetulan diterima karena desainnya juga kan bagus-bagus. Contohnya Mazda dengan Kodo-nya gitu. Sebenarnya kan mirip-mirip gitu. Atau Toyota dengan TNGA-nya gitu. Mirip-mirip. Rasanya kalau kita mirip-miripnya sama-sama aja gitu. Kalau sekarang gitu kan. Naik Innova sama Fortuner. Ya mirip-mirip ya sebenarnya karena satu atau di BMW lah ya, di BMW juga mirip-mirip ya. Bahkan klasternya juga kadang-kadang klaster di panel body juga panel instrumen juga mirip-mirip. Itu karena tren dunia yang juga mengedepankan soal efisiensi industri. Karena cetakannya juga nggak banyak. Di Toyota tuh TNGA banyak untuk banyak model. Oke, setelah milenium lewat dan sekarang memasuki tahun 2020, apa Fit? Oke, yang sebenarnya sekarang itu tadi benar dibilang bahwa mobil itu bukan sekedar lagi sarana transportasi sekarang. Bukan hanya untuk dinikmati juga, tapi mobil itu harus bisa membantu aktivitas kita. Makanya mobil itu konektivitasnya sekarang luar biasa. Mobil itu bagaikan gadget berjalan sekarang. Iya. Bahkan apapun yang ada di gadget kita itu bisa pindah ke entertainment sistemnya mobil sekarang. Terkoneksi ya. Iya, jadi mobil itu bagaimana mobil itu bisa memudahkan hidup dari penggunanya, atau mungkin kalau bahasa lainnya bukan memudahkan, tidak mengganggu hidup dari penggunanya. Biasanya penggunanya pakai gadget, ketika di mobil dia nggak boleh pakai gadget, tapi gimana caranya dari gadget ini tetap bisa diakses sama dia dengan cara yang aman. Jadi dari konektivitas. Kemudian dari sisi penggerak, itu yang akan banyak revolusi di 2020-an. Karena ini sepertinya di Indonesia era kita mulai perlahan-lahan meninggalkan bahan bakar fosil. Itu juga karena tren dunia sebenarnya, karena tren dunia sudah mengarah ke mobil listrik, dan kita lihat dalam 2 tahun terakhir juga perkembangan mobil listrik di Indonesia itu sangat pesat, masif ya. Dan 5-6 tahun ke depan perkembangannya akan eksponensial dia, bukan cuma linear aja. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Iya, kita bisa menyaksikan beberapa tahun terakhir ya hadirnya mobil-mobil yang elektrifikasi kayak Indonesia ya. Elektrifikasi. Dimulai dari hybrid sebenarnya. Hybrid itu dari 2000-an dengan Toyota Prius. Prius dulu zaman. Sebenarnya dari 90-an dia udah ada, tapi di 2000-an mulai hadir di sini mungkin sebelum 2010 ya, Mas. Sebelum 2010 udah hadir. Sudah ada yang generasi pertama dulu yang masuk ya. Betul. Hybrid yang masih benar-benar bukan yang PHEV ya, masih yang hybrid. Nah, hybrid. Kemudian di 2013 Mercedes mulai melakukan studi dengan smart electric drive. Walaupun tidak dijual, mereka datengin mobilnya ke sini. Baru terus di 2010-an akhir ya, mulai masuk Tesla, kemudian BMW 2017 memasukkan i3S. Kemudian terakhir ini kita ada Hyundai dan ada Nissan yang juga memasukkan mobil listrik yang kedepannya yang sudah ancang-ancang. Saya lihat itu udah ada Toyota sudah ancang-ancang, Honda sudah ancang-ancang, apalagi mereka sudah punya produknya. Mercedes-Benz sudah banyak sekali produknya yang elektrifikasi. Elektrik. Berarti kedepannya akan kita lihat. Mungkin nanti di pameran teman-teman semua bisa melihat kehadiran mobil-mobil ini. Iya. Di sana ya. Bisa nyoba juga Mas. Mantap. Oke, nah udah nih kita bahas semua milestone-nya. Kita pengen tahu nih mobil-mobil yang ikonik, yang legendaris dari setiap dekade. Waduh. 40-50 Jeep Willys. Jeep Willys sudah pasti ya. 50-60 Chevrolet Bel Air. Impala, Galaxy, Corvette masih mobil Amerika. Corvette terlalu jarang waktu itu mobilnya. Mustang. Tadi 50-60. 60-70 Mustang. VW. 60-70 tuh Mustang. Amerikanya Mustang, tapi udah mulai ragam. VW Kodok. Iya, Kombi. 70-80 mulai perpindahan ke mobil Jepang. Tapi kalau jadi ikonik banget sih, maksudnya ikonik tuh yang
bukan berarti massal ya, kalau massal ya Toyota Kijang. 70-an tuh Mitsubishi Colt T120. Iya. Tapi kalau era mobil mewahnya ya Mercy Mini itu. Mercy Mini. 80 90 mulai tuh ada banyak tuh. DX, Wonder, Lancer, SL. Untuk mobil yang mesh-nya Civic Wonder. Bener-bener. Kalau 90 sampai 2000 macam-macam. Lebih banyak lagi. Ada Corolla. Wah, banyak yang kenceng. Corolla GTI, Eterna GTI, Dangan GTI, Honda Estilo. Dan dipengaruhi seperti dibilang tadi, banyak juga dipengaruhi dunia sport otomotif. Betul. Baik dari rally dunia, balap touring dunia atau lokal. Nah, ada satu tadi yang kita terlupa. 90-an itu masih eranya sedan. Oke, ada minibus. SUV di 2000-an itu mulai booming. Ya. Tapi mulai awal 2000 mungkin city car dulu ya. Hadirnya Honda Jazz, ya kan? Sebelum Honda Jazz hadir Honda CR-V generasi pertama di Indonesia. Tahun 2000. 2000 ya. 2000. Gen 1. Iya, dan itu Honda yang tadinya kita pikir Honda itu selalu sedan, tiba-tiba dia tahu tinggi SUV dan laris. Dan itu awal dari SUV modern. Iya, betul. Cikal bakal. Mulai ditinggalin lah mobil-mobil, istilahnya mobil-mobil keluarga istilah zaman dulu ya. Ya kalau zaman dulu tahun 80-90 kan siapa aja mau diajak tuh. Kakek, nenek, atau jadi mobil tuh makin sini 90-an tuh kan kayak SUV-nya tuh mungkin kayak Daihatsu TAF, Rocky ya, TAF GT, Veroza, Cherokee 94. Jadi dulu orang di 90-an kalau mau nyaman dia pakai sedan, kalau dia mau tangguh dia naik Jeep, JIP ya, bukan JEP ya. Nah, kalau di 2000-an itu mulai SUV dibikin senyaman sedan. BMW keluar dengan X5-nya. Extreme. Mercedes ML Class ya. Nah, itu kan ML kan pendekatannya beda sama GL. GL benar-benar off-roader tangguh, kalau ini untuk senyaman sedan. Nah, City. Begitu City di 2000-an ke atas itu SUV makin senyaman sedan, disitulah sedan mulai tergusur. Apalagi peraturan di negara kita sedan kena pajak yang lebih tinggi. Ya, betul. Dan di era itu pula istilah Jeep mulai ditinggalkan. Jadi sekarang SUV. Dulu kan kalau ada mobil ini bilangnya Jeep. Jeep tuh JIP ya. Tapi ini bisa jadi catatan, di STNK tuh masih tulisannya JEP loh. Ya, padahal itu brand ya. JEP itu brand. Kayak di pintu tol tuh kan ada juga. Oh iya. JEP itu brand. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya.